Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan kita membahas di kesempatan sebelumnya yaitu di sini poin-poin yang disampaikan oleh pensyarah pensyarah kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan. Beliau sampaikan di situ ada 28 hal yang harus diperhatikan oleh sang anak kepada orang tuanya. Dan telah kita sebutkan kurang lebih ada 6 hal yang ditulis oleh beliau, yang disampaikan Yang pertama yang telah kita sebutkan yaitu adalah taatilah ibumu dan ayahmu dalam segala hal yang diperintahkan oleh keduanya, selama itu bukan maksiat. Kemudian yang kedua, berbicaralah kepada keduanya dengan lemah lembut dan adab. Lalu yang ketiga yaitu bangkitlah untuk keduanya apabila keduanya itu datang kepadamu. Jadi ketika masuk rumah, maka hendaknya sang anak itu datang menyambut. Kemudian jagalah nama baik kedua orang tuamu. Jagalah nama baik kedua orang tuamu, kehormatannya dan juga hartanya. Jangan sampai nama baik mereka, kehormatan mereka, harta mereka rusak disebabkan sang anak. Lalu yang kelima yaitu adalah muliakan keduanya. Wa a'tihima kullama yatlubani, dan berilah keduanya itu segala hal yang keduanya pinta. Jadi muliakanlah kedua orang tuamu dan berilah keduanya segala hal yang keduanya pinta. Lalu yang keenam yang telah kita sebutkan yaitu adalah syawirhuma fi a'maliki atau fi a'malika wa umurika. Jadi bermusyawarahlah kepada keduanya dalam semua aktivitas dan urusan. Jadi ketika kita mau memulai suatu kegiatan, maka hendaknya kita itu musyawarah terlebih dahulu dengan orang tua. Nah, kemudian yang ketujuh jamaah sekalian disebutkan di sini, saya hanya membacakan saja jamaah Kalau seandainya ada faedah nanti disampaikan gitu ya. Jadi di sini yang ketujuh, aksir minad du'ai wal istighfari lahuma. Dan perbanyaklah doa serta istighfar untuk keduanya. Sering kita sampaikan ini sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, maka hendaknya kita jangan lupa mendoakan keduanya. Meskipun keduanya itu sudah meninggal Jadi atau bahkan apalagi ketika keduanya sudah meninggal, ketika kedua orang tua kita sudah tidak bisa menambah amal lagi di kuburan sana, orang tua kita sudah tidak bisa menambah ibadahnya lagi, maka kita sebagai sang anak hendaknya kita itu mendoakan kepada keduanya, mendoakan kebaikan untuk keduanya dan selalu beristighfar untuk kedua orang tua ini. Ini jangan kita lalaikan itu. Dan dengan doa yang kita hafal, misalnya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku
serta kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana keduanya telah mendidik aku tatkala kecil. Ya. Jadi ini doa ini jemaah sekalian itu jangan dilupakan. Ya dengan doa inilah kita berharap ya kepada Allah. Ya dengan doa ini kita setidaknya telah memberikan bentuk terima kasih kita kepada orang tua. Ya dengan doa ini ya kita sebagai bentuk syukur ya, bentuk bakti kita, bentuk terima kasih kita kepada orang tua, yaitu kita mendoakan keduanya dengan doa ini ya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku ya, serta kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku tatkala kecil ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, adab yang berikutnya, yang ke-8. Idza kana indahuma dhaifun fajlis biqurbil babi waraqib nadharatihima la'allahuma ya'murani bisyai'in khufyatan. Ini di antara adabnya jemaah sekalian, apabila kedua orang tua memiliki tamu, maka duduklah dekat pintu. Jadi ingat, ketika orang tua kita punya tamu ya, jangan kita ikut nongkrong dengan keduanya, tetapi kita kalau ingin membantu, memperhatikan kebutuhan orang tua kita itu apa, itu kita duduk itu dekat pintu sana, diawasi orang tuanya. Barangkali ya katanya di sini, ya, duduklah dekat dengan pintu dan awasilah pandangan keduanya itu. Barangkali keduanya itu memerintahkan memerintahkan sesuatu ya, khufyatan, secara tidak langsung. Jadi secara khufyah itu samar ya, secara dengan isyarat begitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua kita punya tamu ya, kita itu jangan ikut ngobrol jemaah sekalian. Barangkali nanti ada hal-hal yang memang tidak patut untuk kita dengar, dan itu memang privasi ya. Kadang ada hal-hal yang memang, kalau misalnya di sini banyak anak-anak ya misalnya, itu kadang ada hal-hal yang memang tidak patut untuk didengar oleh anak. Nanti ada kadang hal-hal bisnis misalnya ya. Kalau anak itu sudah sering mendengarkan bicaranya orang tua, ya itu kadang nanti ikut ngobrol, kemudian nanti bahasa orang Banyuwangi suka nyucuk itu apa namanya. Nah, jadi orang tua ngomong apa dia ngikut-ikut ya gitu, dan itu nggak sopan. Dan anak kalau seandainya mendengarkan hal-hal yang semacam itu ya, yang dibicarakan oleh orang tua, itu nanti dia sikapnya pun berubah. Sudah tidak seperti anak kecil lagi. Kalau anak-anak itu kan fokus kepada belajar, kan gitu kan? Fokus nanti menghafal Al-Qur'an, kan gitu. Menuntut ilmu agama. Tapi kalau sudah sering mendengarkan bisnisnya orang tua, dia itu nanti minat untuk belajarnya itu sudah berkurang karena sudah mendengarkan bisnis, mendengarkan uang, mendengarkan pekerjaan yang sudah masuk itu sudah hal semacam itu. Sehingga pikirannya itu sudah tercampur. Kalau sudah pikirannya itu tercampur, nanti nggak akan fokus anak itu untuk belajar. Lihat sudah, kenapa anak kadang masih SMP sudah memikirkan bisnis, ya kan? Kadang seperti itu, masih SMP kadang sudah bicaranya itu sudah bisnis. Ya karena itu tadi pikirannya dia itu sudah bercampur dengan dunia. Tapi kalau seandainya ya anak itu disingkirkan ya, maksudnya di situ bukan disingkirkan, Nah, dijauhkan dari bicara-bicara semacam itu, maka nanti sang anak itu akan fokus untuk belajar. Ya. Karena jemaah sekalian disebutkan misalnya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da'wa Dawa itu ya. Itu kata beliau namanya anak kecil itu ya, sehingga saya dalam Ad-Da'wa Dawa. Jadi kata beliau yang namanya anak kecil itu ibarat seperti kertas yang sangat bersih. Ya, jadi yang namanya anak kecil itu hatinya anak kecil itu ibarat seperti kertas yang sangat putih ya, yang mana nanti tergantung nanti diisi apa. Kalau seandainya di situ diisi dengan kebaikan terus misalnya ya, kertas itu diisi dengan kebaikan, ya nanti isinya adalah kebaikan. Tapi kalau seandainya sudah mulai dicampur dengan hal-hal yang kotor nanti, maka kertas yang putih itu pun sudah mulai ternodai. Ya, jadi makanya orang itu besarnya tergantung dengan kecilnya. Seringkali seperti itu, meskipun ini tidak semuanya. Tapi seringkali ya karakter sang anak misalnya ya kan, gaya bicara ya kan, dari sisi emosional itu biasanya itu tergantung ketika masih kecil. Kalau seandainya mulai kecil misalnya sudah seperti itu, misalnya ya bicara bisnis misalnya ya kan, bicara tentang uang misalnya seperti itu,
Ya nanti seperti gedenya pun sudah nggak jadi ulama akhirnya. Ya, gedenya itu sudah pikirannya itu lain-lain, bukan agama sudah yang dipikirkan, tetapi dunia. Kalau orang tua misalnya ya sudah itu tuntutan, ya kan? Namanya orang tua emang tuntutannya sudah seperti itu, gimana lagi? Ya kan? Karena dia punya tanggungan keluarga sehingga dia membicarakan hal-hal semacam itu. Tapi bagi sang anak yang dia itu sebenarnya masih belum wajib untuk melakukan hal-hal semacam itu, maka hendaknya hal-hal semacam itu sudah dijauhi. Informasi tentang bisnis apa segala macam itu sudah jangan dulu dah. Ya, jadi ketika orang tua ngobrol seperti itu, ketika ada tamu langsung antum menjauh. Jangan duduk di samping orang tua apalagi ikut ngobrol. Ini nggak bagus. Ya. Nah, kalau misalnya antum ingin mengawasi orang tua, ingin membantu misalnya, ya ingin membantu orang tua kalau seandainya ada keperluan, maka antum duduknya di pintu sana. Dan ini memang diperintahkan di sini ya, hendaknya sang anak itu kalau ada orang tua punya tamu maka perhatikan. Dan cara memperhatikannya bukan dekat mereka tetapi duduk di pintu sana. Ya, diawasi barangkali nanti kadang kan ada isyarat-isyarat dari orang tua yang menunjukkan misalnya orang tuanya itu butuh sesuatu. Kadang kan minuman gitu kan misalnya ya, ketika dilihat-lihat misalnya kok tamunya di situ nggak ada minuman, maka sang anak itu hendaknya bergegas untuk mengambilkan minumannya. Apalagi misalnya sudah waktunya datang waktu makan, kan biasanya kan tamu itu dijamu. Jangan orang tuanya hendaknya itu yang ini bicara sama anak ini ya. Jangan orang tuanya yang yang ambil makanan segala macam itu, tetapi hendaknya sang anak yang ngambilin. Itu hendaknya seperti itu. Kita kalau mau beradab kepada orang tua itu, kiranya di situ butuh apa, orang tua butuh air, antum ambilkan. Ya, sebagai anak ini ambilkan. Ketika misalnya sudah waktunya makan, misalnya orang tua mau ngasih makan, mau menjamu tamunya, ya antum yang ngambilin. Ya, antum nanti yang ngambilin di situ makanan segala macam itu. Jadi jangan biarkan nanti orang tua antum itu sibuk sendirian. Antum di situ perhatikan, ya, bantu orang tuanya. Ya, kadang orang tua itu kalau sudah ngobrol enak, ya, kadang itu nggak mau ninggal tamunya kan itu kan. Nah, ini. Jadi kalau sudah ngobrol sama tamunya lagi serius misalnya, ya antum harus perhatian. Kalau sudah mulai kering tenggorokannya dilihat, oh kayaknya ini serak ini, udah ambilkan air dah gitu. Oh tamunya itu kok nggak mau sama teh misalnya ya, atau kebalik ya, misalnya biasanya nggak mau kopi misalnya kan, jarang nggak mau teh kan, biasanya nggak mau kopi. Nah antum kayaknya ini tamunya nggak mau kopi, ya antum ambilkan teh. Kalau seandainya antum perhatikan misalnya kok nggak diminum-minum, ya berarti mungkin butuh yang lain. Nah, apa misalnya? Apa itu bang? Oh puasa. Ya kalau puasa lain lagi. Jadi seperti itu jamaah ya, perhatikan. Atau sebagai anak perhatikan kiranya itu orang tua itu butuh apa. Ya, jangan nunggu disuruh. Ya, jangan nunggu disuruh. Antum langsung lakukan. Kira-kira bapak ini butuh apa, ibu ini butuh apa, kerjakan. Seperti itu hendaknya ya. Sang anak itu seperti itu. Ini saya bicara kepada sang anak ya, kepada sang anak ini. Nah, kemudian yang ke-9, i'mal ma yasurruhuma min ghairi an ya'murak. Ya, min ghairi an ya'muraka bihi. Fa hadza idza umira bihi qallala min sya'nil masarrati. Kerjakan apa yang membahagiakan keduanya tanpa disuruh sebelumnya. Ingat ini, kerjakan apa yang disukai oleh keduanya tanpa disuruh. Yang kalau seandainya disuruh terlebih dahulu, senangnya orang tua itu berkurang. Ya, kadang jemaah sekalian ya, perbuatan sang anak sekecil apapun itu sangat berharga sekali bagi orang tua. Ingat ini, sekedar misalnya ya, kadang cuma nyetrikain baju, kan kayak gitu-gitu ya. Pikirnya kan itu kan biasa, tapi bagi orang tua ketika anak itu tanpa disuruh tetapi dia sudah langsung mengerjakan itu, bahagia sekali orang tua itu. Nah, kalau antum tahu seperti itu, kerjakan. Bahkan mungkin sekedar misalnya membalikkan sandal. Ketika misalnya kalau mau pergi kan misalnya kan orang tua itu sandalnya kan menghadap ke pintu ya. Misalnya ketika mau pergi antum misalnya belokkan supaya tidak usah balik. Ya, jadi ini kan gambarannya kan sepele jamaah. Tetapi kalau orang tua itu tahu antum yang mengerjakan itu, maka orang tua itu senang sekali. Bahagia sekali meskipun itu seolah-olah sepele. Tapi kalau sudah ada anak seperti itu, maka ini menunjukkan bahwasanya sang anak itu memang menghormati orang tuanya. Dan memang sang anak ini menunjukkan cintanya dia kepada
orang tua. Oh, berarti anak saya ini sayang sama saya. Buktinya sandal saja dibantu, dibelokkan. Gitu. Kemudian apalagi misalnya nyapu ya. Ini bukan aib ya. Anak laki-laki nyapu bantu orang tuanya itu bukan aib. Perhatikan itu. Ya, kadang pikirnya mosok laki-laki nyapu. Kan itu kan tugasnya anak perempuan. Tidak. Meskipun laki-laki di situ bukan aib, dan bahkan itu adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Meskipun anak laki-laki nyapu, bersih-bersih kaca di rumah, kemudian apalagi misalnya bersih-bersih lemari, apalah nanti di situ mungkin sawang-sawang di rumah dibersihkan tanpa disuruh terlebih dahulu. Jangan nunggu perintah orang tua. Ya, jadi antum harus kreatif. Seharusnya itu jadi sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Lihat di situ kiranya itu orang tua itu yang disenangi itu apa. Misalnya kadang-kadang di situ ya dikasih hadiah. Kalau misalnya kalau lebaran punya uang dibelikan baju gitu orang tua itu. Seneng itu orang tua itu. Antum nabung misalnya ya. Misal ini jamaah ya. Misalnya antum nabung misalnya ya, nanti ketika lebaran orang tua antum kasih baju misalnya, dikasih apalah. Meskipun cuma sekedar songkok ya. Peci itu, ya itu senang sekali orang tua. Bahkan itu bisa disimpan nih, dia nggak mau pakai yang lain karena itu adalah pemberian sang anak. Membanggakan sekali. Ya, sebagai seorang anak, bagi orang tua yang sudah mendidik anaknya seperti itu, ya senang sekali. Ya apalah yang sekiranya antum mudah untuk kerjakan dan itu membahagiakan orang tua, bantu orang tuanya tanpa disuruh terlebih dahulu. Kalau di desa itu jamaah ya mungkin saya pernah cerita, anak-anak itu ya yang SD itu pagi-pagi itu ngarit dulu itu jamaah. Ya pagi-pagi sebelum berangkat itu dulu ya kita itu ya itu ngeramban itu biasa. Ya, jadi bantu orang tua. Teman-teman saya itu dulu ya yang tinggal di pinggir-pinggir gunung itu jamaah sebelum sekolah itu ngeramban dulu jamaah. Jadi cari pakannya kambing pagi-pagi itu, subuh berangkat. Kadang ngarit dulu, nah, itu kan makanya kan ketika di sekolah itu ya memang ya gimana lagi capek, kadang itu kelihatan ngantuk itu kadang. Nah, itu. Jadi tapi ini contoh bahwasanya memang ada anak-anak yang membantu orang tuanya ya dalam hal-hal semacam itu. Seperti misalnya ada teman saya itu pulang sekolah ngarit dah. Ya pulang sekolah itu ngarit dulu teman-teman saya itu. Ini kalau di desa karena mereka biasanya itu kan ngerawati sapi atau kambing, ya kan? Kalau di kota mungkin itu tidak ada seperti itu. Tetapi ini lihat di situ ya, ada anak-anak yang seperti itu berbakti sama orang tuanya itu, yang ngarit ya. Jadi pulang ngarit, ya. Nanti sama sore-sore sama ngaji biasa. Tapi sebelumnya ngarit dulu. Pagi-pagi sekolah, misalnya jam 7 sekolah, sebelumnya sudah mengerjakan apa di rumahnya. Dan misalnya cuci piring, ya mas kalian ya, itu hendaknya sang anak. Ingat ini di sini. Anak-anak di sini ya hendaknya ini kora-kora di rumah itu bantu orang tuanya. Ya itu seneng orang tua itu. Kalau misalnya sampean ya antum ya, misalnya habis makan dicuci atau misalnya di situ sekiranya banyak di situ piring-piring yang belum dicuci itu maka hendaknya antum cuci tanpa disuruh. Dilihat di situ oh kayaknya ini banyak ini tumpuan cucian piring ya langsung antum cuci. Gak usah nanti di situ disuruh, kalau disuruh kadang kan masih diomel-omelin lagi gitu kan. Nah ini gimana, nggak menyenangkan. Meskipun antum jalan itu kurang menyenangkan, kurang membahagiakan orang tua. Meskipun antum kerjakan perintah itu, tapi kalau masih harus disuruh terus itu kadang kurang membahagiakan. Apalagi misalnya antum melakukannya itu dengan terpaksa ya, melakukan itu dengan terpaksa misalnya, maka itu sudah mengurangi kebahagiaan orang tua ya. Lihat di situ orang tua senangnya apa ya, yang membuat keduanya itu bahagia apa, maka itu antum kerjakan. Nah ini lagi yang penting ya mas sekalian, yang 10. Nah, ini semuanya penting-penting di sini jamaah. Adab yang ke-10 di sini kata Syekh ya, la tarfa sautaka aliyan amamahuma wala tuqati'huma asna al-kalam. Ini perhatikan ini, bagaimana adabnya sang anak. Jangan kamu angkat suaramu tinggi-tinggi di depan orang tua, ya. Jangan kamu angkat tinggi-tinggi suaramu di hadapan orang tua, dan jangan kamu putus pembicaraan orang tua tatkala bicara. Jadi ini yang pertama,
ya, di sini yang adab yang ke-10 ya. Kalau ngomong di hadapan orang tua, ingat ini, kalau berbicara di hadapan orang tua, maka hendaknya antum pelankan suaranya. Jangan di depan orang tua teriak-teriak panggil-panggil kawan. Ya, di depan orang tuanya ini misalnya, panggil-panggil kawan, suaranya dikeraskan. Apalagi kadang anak-anak itu ya, kadang itu nyolok mercon di hadapan orang tuanya. Ya, kan bikin kaget. Jadi yang seperti ini dijauhi. Kalau ulama dulu, kalau orang-orang dahulu ya, pernah saya ceritakan kalau nggak salah itu kan, seperti Ibnu Aun ya, yang dipanggil orang tuanya, karena jawabnya terlalu keras, maka dia merasa berdosa. Ya, jawabnya itu terlalu keras, dia merasa berdosa, kemudian dia memerdekakan 2 budak sekaligus langsung, ya, untuk menebus kesalahan dia. Kemudian misalnya Ibnu Sirin, ya, kalau seandainya Ibnu Sirin itu datang kepada ibunya, maka kalau bicara beliau itu tidak mengangkat mulutnya lebar-lebar. Ya, kalau ngomong sama ibunya gitu, maka Ibnu Sirin itu suaranya itu dipelankan dan juga mulutnya itu tidak diangkat dengan lebar-lebar. Ya, Ibnu Sirin itu bicara pelan sama orang tua. Jadi kalau ngomong, misalnya antum ngomong sama orang lain ya, atau sama orang tua antum, itu suaranya jangan dikeraskan di hadapan orang tua, panggil-panggil apalah misalnya, pokoknya ngomong ya, kalau ada orang tua maka lirihkan suaranya, jangan sampai orang tua itu terganggu sedikit pun ya, jangan sampai orang tua itu terganggu sedikit pun. Dan kalau orang tua lagi bicara, jangan diputus, biarkan nanti orang tua kita itu ngomong sampai selesai. Kalau antum mau bicara baru antum ngomong. Tapi kalau seandainya orang tua itu masih ngomong, maka jangan diputus. Ya, biar udah ngomong dulu orang tua sampai orang tua sudah puas. Kalau antum misalnya ada keperluan, baru antum ngomong. Antum mau punya usul apa segala macam, nanti biar dulu orang tua ngomong sampai selesai. Ya, karena kadang kalau seandainya orang itu ketika bicara, jamaah ya, ketika bicara kemudian diputus bicaranya, itu kadang seringkali lupa, jamaah. Ya, kan antum kan kadang merasakan ya, ketika antum mau ngomong sesuatu, kemudian habis itu ada kawan antum yang nyelat ngomong misalnya gitu kan, padahal antum belum selesai ngomong. Ketika diselat sama kawan ngomong, langsung kawan antum misalnya mutus pembicaraan antum, kadang antum lupa mau mengutarakan apa yang ingin antum bicarakan sebelumnya. Makanya sama orang tua juga kayak gitu, jangan antum memutus pembicaraan orang tua. Kalau orang tua lagi ngomong tuh dengerin aja. Ya, selama apapun dengerin, 1 jam dengerin dah. Ya, jangan diputus pembicaraan orang tua itu. Ya, sampai keduanya itu sudah selesai bicara, baru antum nanti ngomong. Gitu. Dan ini adalah bentuk adab ya, yang harus diperhatikan oleh sang anak. Sama seperti misalnya antum sama guru ya, sama ini. Guru misalnya ketika guru itu lagi bicara, jangan antum nanti putus pembicaraan guru itu. Biarkan nanti guru ngomong dulu, baru selesai, baru antum usul misalnya gitu. Karena seringkali nanti ilmu itu tidak tersampaikan gara-gara apa? Pembicaraan sang guru itu terputus. Ya. Nah ini lagi, yang ke-11. La tujadilhuma fi amrin, jangan debat sama orang tua dalam semua hal. Orang tua ini didebat, ini nggak adab. Jadi gimana? Antum jangan debat sama orang tua. Ya. Orang tua nanti di situ punya pendapat apa saja, ya, meskipun itu kurang cerdas, ya, meskipun kurang apa? Cerdas, maka antum jangan debat orang tua. Seringkali kadang anak itu dari sisi IQ ya, dari sisi kecerdasan itu biasanya apa? Anak itu lebih pintar daripada orang tuanya. Tetapi kalau sudah yang bicara itu orang tua, jamaah sekalian, antum secerdas apapun jangan mendebat orang tua. Secerdas apa, sepintar apapun dah antum. Antum misalnya sudah sekolah, misalnya ya, sudah sekolah tinggi, misalnya ngerti masalah dunia ya, pekerjaan segala macam. Tapi kalau sudah orang tua antum punya pendapat, maka antum hendaknya diam, jangan debat. Makanya dikatakan di sini la tujadilhuma fi amrin. Jangan kamu debat keduanya itu dalam semua urusan. Wa in kunta ala yaqinin mimma anta alaihi, meskipun kamu yakin kamu yang benar.
Ingat ini, meskipun kamu yakin bahwasanya kamu yang benar, jangan debat. Fahawil antuqni'ahuma bil husna. Maka berusahalah untuk membuat keduanya itu menerima dengan cara yang baik. Kalau memang antum punya masukan, jangan debat. Perhatikan ini. Kalau antum punya masukan, maka antum jangan debat orang tua antum. Tetapi antum hendaknya sampaikan dengan cara yang baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah. Ya, namanya saja orang tua. Antum sekolah setinggi apapun, pasti orang tua merasa lebih pintar. Ya, itu sudah manusiawi. Ya, setinggi apapun kita ini sekolah, selama apapun kita sekolah, maka orang tua pasti dia akan merasa dirinya itu yang lebih pintar daripada sang anak. Itu sudah tabiat manusia pada umumnya. Makanya sang anak di situ harus ngerti. Ketika orang tuanya punya pendapat, maka antum jangan debat mereka. Ya. Kalau antum punya usulan, maka sampaikan dengan cara yang baik, tetapi tidak perlu debat. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima juga terserah, ya kan? Fa in asarra ala ra'yihima, apabila keduanya tetap sama pendapatnya, ya, keduanya itu nggak mau merubah pendapatnya, fala tu'anidhuma walau kana ala khotoin. Bayangkan itu. Kata dia, jangan kamu tentang keduanya meskipun salah. Masalah pekerjaan, misalnya ini bagusnya buka warung. Oh enggak, di sini kayaknya bukan warung, tetapi misalnya apa, toko baju, ya. Antum misalnya sekolah manajemen. Ya, antum misalnya ini sekolahnya manajemen. Orang tua antum misalnya ya sekolahnya SD. Tapi orang tua antum punya pendapat. Ini bagusnya warung, Nak. Oh enggak, Bu. Di sini ini bagusnya ini toko baju. Debat akhirnya sama orang tua, enggak perlu. Meskipun antum sudah S3 jurusan manajemen, ekonomi. Ya, enggak usah debat orang tua. Dan ingat bahwasanya keberkahan itu beserta dengan pendapat orang tua. Perhatikan itu, keberkahan itu bersama dengan pendapat orang tua. Karena apa yang diridhai oleh orang tua pasti diridhai oleh Allah. Meskipun itu konyol ya. Tapi kalau sudah berkah, sudah di luar matematika itu. Ya, meskipun itu konyol. Ya, karena yang namanya orang tua aja mas kalian ya, kadang itu pendapatnya aneh-aneh. Namanya saja orang tua, ya kadang pendapatnya itu aneh-aneh, tetapi keberkahan itu selalu sama orang tua, ya. Meskipun antum sudah mahir dalam masalah perekonomian, tetap antum harus nurut sama orang tuanya, ya. Ini dalam hal-hal duniawi, ya. Nah, kemudian di sini kata beliau, ya, wa hadza kulluhu innama yata'allaqu bi umurid dunya. Ini kalau berkaitan dengan urusan dunia. Wa amma umurul akhirah fayubayyan fiha al-haqqu birifqin. Nah, ini. Jadi adapun misalnya dalam urusan agama. Kalau tadi kan urusan dunia ya, pekerjaan, ya kan, buka toko, apakah buka warung, apakah antum ngerjanya ngantor, apakah jadi dosen, apakah antum nanti harus jualan segala macam ya misalnya, maka tetap pendapatnya ikut siapa? Orang tua. Jangan mendebat orang tua. Ini dalam urusan dunia. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tua itu salah dalam urusan agama? Ingat ini, orang tua tetapi apa? Salah dalam urusan agama. Sama. Jangan didebat, tetapi kalau mau ngingetin, ingatkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Ini masalah agama aja mas kalian. Ya, jadi dalam masalah agama saja, kalau tahu antum itu bahasanya orang tua antum itu salah, maka antum tetap tidak boleh mendebat keduanya dengan cara yang tidak sopan. Tetapi antum tetap mengingatkan keduanya ya dengan cara yang lembut. Ya, lemah lembut. Kalau sekiranya nanti antum ingatkan justru malah keduanya itu malah menjauh, ya maka hendaknya antum tahan pada saat itu. Makanya kan likul lima qamin maqal. Orang itu harus tahu kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam, kapan dia harus mengingatkan, kapan dia harus tunda. Orang itu harus tahu itu waktu-waktu yang tepat. Lihat kondisi. Jangan ketika capek antum kasih nasihat, ya kan? Misalnya ketika lagi baru pulang kerja, lagi keringetan, lagi haus, kemudian habis itu antum debat-debat, antum misalnya langsung ngingetkan, Pak, antum ini salah, Bu, antum ini salah.
ya nggak akan didengar antum. Ya, keduanya lagi belum siap. Tapi antum kalau seandainya tahu orang tua antum, misalnya antum kan sudah mondok ya, lebih ngerti kan masalah agama tentunya. Namanya orang tua kadang misalnya ya kadang mondoknya kurang. Misalnya antum ketika sudah sekolah tinggi, sudah mondok lama, ilmunya sudah lebih tinggi daripada orang tuanya, maka antum kalau pulang nanti tahu ada hal-hal yang memang orang tua antum butuh untuk dikoreksi, maka koreksilah dengan cara yang baik, lemah lembut, tidak perlu didebat orang tua itu. Ya, orang tua itu susah kalau didebat, pasti nanti antum ya intinya rugi lah. Karena nanti kalau antum semakin debat dengan dia tidak akan nurut dengan antum. Justru dia akan semakin menjauh karena dia merasa sebagai orang tua. Karena dia adalah orang yang pertama kali mendidik antum. Gitu kan? Siapa yang mondokin kamu, Nak? Gitu nanti. Dulu saya yang bawa kamu ke pondokan. Gitu nanti. Nah, jadi sang anak ya harus tahu kapan dia harus bicara, kapan dia harus menunda pembicaraannya. Kalau bicara, maka harus dengan cara yang sopan dan lembut, ya, tidak dengan cara yang kasar. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-12, insya Allah kalau yang berikutnya ini insya Allah di sini tidak ada. La takdzib ala abawaika, jangan kamu bohong sama orang tuamu. Jangan ngapus. Ya, jangan bohong sama kedua orang tuamu. Wala ta'khudz syai'an lam ya'dzana bi akhdhihi. Jangan kamu ngambil sesuatu yang tidak diizinkan oleh keduanya. Ya, ingat ini. Jadi antum jangan bohong, ya, jangan bohongin orang tua, ya, yang jujur sama orang tua, dan jangan mengambil benda-benda yang tidak diperbolehkan oleh orang tua. Ya, ada nanti di situ benda-benda yang memang orang tua itu nggak mau kalau disentuh. Ya, antum jangan sentuh. Ya, ada nanti benda-benda yang menurut orang tua itu ya sangat berkesan dan orang tua tidak rela kalau antum pakai, maka antum jangan pakai. Ya, motor misalnya, orang tua lagi lagi butuh, antum pakai motornya, izin dulu sama orang tua. Nggak diizinkan maka jangan pakai. Ya. Jadi kalau misalnya antum ya kalau sudah bisa pakai motoran itu kadang kan pinjam orang tua kan, pinjam motornya orang tua misalnya. Nah, ini. Jadi ketika orang tua lagi butuh, antum jangan pinjam. Kalau misalnya lagi tidak dipakai, antum misalnya mau izin kemudian tidak diizinkan, maka antum jangan pakai. Ya, apalagi misalnya naudzubillah min dzalik ya, motornya orang tua jual misalnya. Ya, jadi barangnya orang tua misalnya dijual. Nah, ini anak durhaka seperti ini. Kadang kita jumpai jemaah sekalian ya, hartanya orang tua itu habis gara-gara anak kadang. Ya, tanahnya kadang kan itu. Itu terjadi kadang. Tanahnya dijual, rumahnya dijual, ya, mobilnya segala macam dijual tanpa seizin orang tua. Maka ini adalah kedurhakaan. Bohong sama orang tua, nggak ngaku misalnya, dosa. Dan ini adalah dosa besar. Ya, kedurhakaan ini sama orang tua. Ya, barangnya orang tua diambilin, dijualin, misalnya, ya, kemudian bohong sama orang tua. Loh, barang saya mana, Nak? Nggak tahu, Pak. Padahal dia yang jual. Ya. Nah, ini adalah kedurhakaan. Kemudian la tusafir idza lam ya'dzana laka. Meskipun untuk menuntut ilmu ini ya. Jadi jangan kamu itu safar kalau keduanya tidak mengizinkan. Antum mau pergi kemana saja, kalau orang tua antum tidak mengizinkan, antum jangan pergi. Ustaz, saya ini mau mondok, Ustaz. Masa enggak boleh, Ustaz? Orang tua enggak ngizinin, saya mau mondok. Jangan mondok. Sini ada tempat menuntut ilmu. Ya, jadi menuntut ilmu itu tidak harus mondok. Ingat ini, kalau orang tua tidak ngizinin, perhatikan, kalau orang tua tidak ngizinin maka jangan pergi kemana saja meskipun nuntut ilmu. Ya, karena di zaman sekarang ini jamaah ya, ilmu itu sudah tersebar di mana-mana. Di mana-mana. Jadi di Banyuwangi sudah banyak ilmu. Jadi nggak harus sang anak itu safar. Kalau seandainya memang antum merasa diizinkan oleh orang tua dan orang tua antum ridho, berangkat sudah, kemana saja silahkan. Ustaz, saya ini pengen yang ilmunya lebih tinggi, Ustaz. Pergi kemana misalnya gitu ya. Saya mau pergi ke luar negeri, ilmunya di sana banyak. Ya monggo kalau memang diizinkan oleh
orang tua. Kalau orang tua antum mengizinkan, ridho, senang misalnya, ya alhamdulillah, berangkat dah, kemana saja berangkat dah. Insya Allah ridho Allah bersama dengan ridhonya orang tua, kan jelas gitu. Ya, berkah insya Allah itu. Berangkat kemana saja diberkahi kalau orang tua sudah ngizinin. Tapi kalau seandainya orang tua tidak mengizinkan, antum berangkat kemana saja, meskipun antum duduk sama ulama, ingat ini, meskipun antum duduk sama ulama, tapi kalau orang tua antum tidak mengizinkan, jangan harap dapat ilmu dan keberkahan. Ya, pulang nanti bisa saja ngerusak, nggak diamalkan ilmunya. Ya, jadinya itu jadi sampah masyarakat. Cuma menang ngaji lama, tetapi tidak diamalkan. Ya, itu bisa saja karena orang tua nggak ridho. Ya. Jadi ini perhatikan ya mas kalian ya. Jadi antum mau berangkat kemana saja, ya maka jangan pergi kecuali setelah mendapatkan izin dari orang tua antum. Ya kemana saja. Kalau orang tua antum ngelarang, jangan pergi. Meskipun untuk ilmu, ya. Kecuali misal kata para ulama, ilmunya itu memang nggak ada sama sekali di daerah antum. Dan antum pada saat itu ya fardhu ain bagi antum untuk melakukannya, tetapi antum nggak bisa, kecuali antum harus safar. Maka antum pada saat itu wajib berangkat, orang tua ngizinin atau tidak. Kalau itu berkaitan dengan fardhu ain. Tapi kayaknya kalau di tempat kita jamaah, wallah alam, ilmu itu sudah tersebar di mana-mana, nggak harus safar. Ya, insya Allah di sini itu sudah diajarkan tentang hal-hal yang sifatnya itu fardhu ain. Ya, tentang sholat misalnya, ya tentang puasa. Siapa nggak ngajarin itu? Ya, insya Allah di sini sudah diajarin semuanya tentang sholat, ya kan? Terus kemudian tentang tauhid, ya, tentang akidah yang benar. Insya Allah di sini sudah diajarin. Tapi kalau seandainya misal ya memang itu nggak ada di tempat kita, ya sudah antum berangkat meskipun tidak mendapatkan izin dari orang tua. Dan kalau memang diizinkan oleh orang tua, antum mau menuntut ilmu apa saja, ya selama itu adalah kebaikan, berangkat dah. Ya kalau sudah mendapatkan izin dari orang tua, ya meskipun jauh berangkat tidak apa-apa, ya, berkah insya Allah. In kunta mubtalan bimaksiatin fala taf'al tilkal maksiyata amamahuma wa in samahalaka bidzalik. Kalau kamu itu diuji dengan maksiat, tidak lepas dari melakukan kemaksiatan, jangan kamu lakukan di hadapan orang tuamu. Meskipun kadang kedua orang tua itu ya menunjukkan dia itu biasa saja. Ya, kadang kan ada maksiat-maksiat ya yang kadang itu seorang anak itu kadang ya, tidak bisa lepas. Maka usahakan, kalau memang naudzubillah min dzalik ya, kalau memang seperti itu jamaah ya, orang ini nggak bisa lepas dari itu, maka jangan lakukan di hadapan orang tua. Ya namanya maksiat ya dilakukan di mana saja nggak boleh jamaah sekalian. Ingat nih, namanya maksiat dilakukan di mana saja nggak boleh. Cuma kadang kalau seandainya ya orang itu misalnya sudah diuji dengan suatu kemaksiatan, orang ini kecanduan misalnya nggak bisa lepas, maka jangan lakukan di hadapan orang tua. Meskipun seolah-olah orang tua itu nggak marah, ya, di dalam hatinya itu pasti ada kekecewaan. Ya, ketika sang anak itu melakukan kemaksiatan, pasti dalam hatinya itu ada kekecewaan itu, ya, kesedihan dalam hati, tapi tidak ditampakkan. Ya, orang tua itu. Kemudian yang ke-15, la tuz'ij abawaika idza kana naimaini. Jangan kamu kagetkan kedua orang tuamu ketika lagi tidur. Seperti tadi, jangan nyolok mercon ketika orang tua lagi tidur, kasihan. Makanya ini terjadi jamaah sekalian ya. Apalagi misalnya ada apalah misalnya gitu ya, yang antum kerjakan misalnya yang menimbulkan suara-suara di situ, maka hendaknya itu antum hati-hati sekali dan usahakan kalau bisa ditunda sudah. Kalau orang tua lagi tidur dan dikhawatirkan akan bangun, mau ngangkat barang misalnya ya, apalah misalnya, yang kalau seandainya antum lakukan itu maka akan membangunkan orang tua, maka antum tunda dulu ya, jangan dilanjutkan sudah. Ini luar biasa jamaah ya, bagaimana adab yang diajarkan oleh para ulama jamaah ya.
agar supaya sang anak itu benar-benar menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Makanya dahulu misalnya kita sebutkan, yang kita ceritakan, yaitu kisahnya Zibyan bin Ali. Dan dia adalah termasuk orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yang mana pada suatu malam, ya, di di dada ibunya itu ada sesuatu. Ya, Zibyan bin Ali ini jemaah sekalian, dia adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Pernah ketika dia masuk rumah, ya, dia masuk rumah, ternyata di dada ibunya itu ada sesuatu. Ya, entah hewan atau apalah, misalnya burung mungkin begitu. Ya, atau apalah nanti sesuatu itu yang ada di dada ibunya. Sedangkan ibunya pada saat itu lagi tidur. Sehingga ketika dia masuk, ada sesuatu di dada ibunya. Dia khawatir kalau seandainya gerak sedikit saja nanti ibunya akan bangun. Maka akhirnya Zibyan bin Ali pada saat itu dia berdiri semalaman. Jadi dia tidak mau tidak mau gerak sama sekali. Khawatir nanti kalau dia gerak sedikit, nanti ibunya akan bangun. Karena ada sesuatu, mungkin ada burung atau apalah ya yang hinggap di dada ibunya itu. Kalau seandainya dia gerak, nanti akan terbang sehingga ibunya jadi bangun. Sehingga ketika dia ini masuk ke dalam rumah, ada kondisi seperti itu, khawatir ibunya bangun, langsung dia diam dia itu. Dan kemudian habis itu sampai ketika dia itu sudah mau jatuh, karena dia berdiri terlalu lama pada saat itu, dia dikhawatirkan jatuh, maka datanglah dua pelayannya yang megangin dia. Jadi ketika dia berdiri mau jatuh, langsung pelayannya itu habis itu dia terus diam seperti itu, dalam kondisi bersandar kepada pelayannya sampai ibunya itu bangun dengan sendirinya. Ya, ketika bangun dengan sendirinya baru dia mulai melakukan aktivitas dia. Ini. Jadi dia tidak mau duduk. Kemudian antum ingat itu tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua, ingat ya. Jadi ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Masing-masing orang ini bertawassul kepada Allah dengan amal soleh mereka, supaya nanti guanya itu batu yang menutupi gua itu tergeser. Ingat kan cerita itu kan? Ada dalam hadis itu kan. Jadi ketika 3 orang ini masuk ke dalam gua karena untuk singgah pada saat itu, kemudian habis itu ada batu yang menutupi mulut gua itu, sehingga mereka terperangkap ya bahasanya, terperangkap di dalam, nggak bisa keluar. Kemudian habis itu masing-masing dari mereka itu bertawassul kepada Allah, dan di antara mereka ada yang bertawassul dengan berbaktinya dia kepada orang tuanya. Jadi dia ingat dulu bahwasanya dia itu biasanya dia itu tidak duduk. Ingat ini, dia tidak duduk kecuali sudah mengasihkan air susu itu kepada orang tuanya. Jadi selalu dia itu setelah memerah kambing, memerah susunya itu, kemudian habis itu dia pulang tidak duduk kecuali ibunya dan ayahnya sudah minum. Kalau keduanya itu masih belum minum, maka dia nggak akan duduk. Akhirnya jemaah sekalian, pernah suatu ketika telat karena suatu urusan, karena hujan kalau nggak salah atau apalah di situ, dia akhirnya telat mau ngasih minum susu itu kepada siapa? Kedua orang tuanya. Ternyata ketika sampai ke rumahnya, kedua orang tuanya sudah dalam kondisi tidur, dan dia sudah biasa dia tidak duduk kecuali orang tuanya sudah minum. Ketika kedua orang tuanya ternyata dijumpai dalam kondisi tidur, maka dia diam di depan pintu berdiri dan tidak duduk sampai keduanya itu sudah bangun. Sedangkan anaknya pada saat itu sudah merengek-rengek, ngeliuk-ngeliuk karena kelaparan. Jadi dia nggak mau ngasihkan susu itu kepada anak-anaknya, nggak mau ngasih susu itu kepada anak-anaknya kecuali orang tuanya sudah minum. Sehingga akhirnya orang ini berdiri di depan pintu orang tuanya, di depan rumah orang tuanya, dan dia tidak mau duduk kecuali orang tuanya itu sudah minum susu itu. Dan itu
ya dia lakukan semalaman. Dia tunggu orang tuanya itu. Bayangkan itu jamaah sekalian, semalaman dia itu nunggu. Kalau orang tuanya sudah minum baru dia duduk. Dan anaknya dia nggak peduli dengan anaknya itu yang kelaparan pada saat itu. Meliuk-liuk dia kelaparan. Ya, anak-anaknya itu. Maka kemudian dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan amalanku itu maka bukakanlah pintu gua ini. Kemudian bergeserlah di situ batu yang menutupi itu. Jadi ada kisahnya itu kan, jelas antum insya Allah sudah tahu semua tentang kisah itu. Sudah adzan ya mas kalian? Sudah adzan ya? Baik, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Poin-poin di sini yang disampaikan oleh Syekh Ruslan ya, yakni tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dan insya Allah jamaah sekalian, kita di kesempatan berikutnya akan masuk pada poin yang ke-16 ya, insya Allah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.